Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24 Hamil. Aku tahu aku salah, dan aku akan menebus segala kesalahanku dengan memenuhi keinginanmu yang dulu, Fir. Gumam Fed. Fed merogoh saku jas miliknya. Ia mengeluarkan sebuah kotak berwarna merah yang di dalamnya berisi sebuah cincin. Andai saja malam itu Linda tidak menuduh Firda, pasti sekarang ini mereka telah hidup bahagia bersama anak-anak mereka. Ya, di malam anniversary hubungannya dengan Firda, Fed berniat untuk membawa hubungan itu ke jenjang yang lebih serius. Ia sudah berniat untuk melamar Firda dan menikahinya ketika mereka telah lulus, tapi apa? Semua hancur karena tuduhan yang dilontarkan Linda, dan dengan bodohnya ia mudah sekali percaya. Fed benar-benar sangat malu, namun ia tidak bisa membiarkan Firda menjadi milik orang lain. Firda hanya miliknya. Aku yakin bisa kembali mendapatkan cintamu, Fir. Gumam Fed dengan yakin. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di sebuah hotel berbintang. Tampak seorang wanita sedang melengup panjang ketika merasakan kenikmatan yang tiada taraf. Wanita itu duduk di atas tubuh pria berumur 60 tahun. Dengan pinggul yang bergoyang ke sana kemari. Ah, terang wanita itu seraya menjambak rambutnya. Peluh sudah membasahi tubuh dua orang yang sedang melakukan sebuah dosa. Si pria tua yang sudah memiliki dua orang cucu. Namun masih suka jajan di luar dan melupakan keluarganya. Sementara si wanita, ia baru saja putus dari kekasihnya dan akan segera bercerai dari suaminya. Wanita itu tidak peduli dengan apa yang sedang ia alami dalam masalah percintaan. Karena baginya hanya uang yang paling penting. Arg. Keduanya berteriak bersamaan tatkala mendapatkan kepuasan yang telah mereka kejar. Linda menjatuhkan diri ke sebelah pria tua yang kaya raya itu, lalu memeluknya dengan manja. Tangannya pun mulai mengusap-usap dada bidang si kakek itu. Aku tidak menyangka. Jika istri seorang pengusaha sukses seperti Tristan Sagara akan seperti ini. Kata pria tua itu sembari mencium kepala wanita bayarannya. Oh ayolah, Om, jangan bahas siapapun saat kita hanya berdua saja. Balas Linda, sungguh ia sangat malas membahas Tristan ataupun Fed. Yang terpenting sekarang adalah uang. Pria tua itu bangkit dan mulai memakai pakaiannya. Setelah rapi, ia menunjukkan ponselnya yang tertera bukti transfer kepada Linda. Aku berikan lebih karena goyanganmu sangat nikmat, sayang. Kata pria tua itu. Linda tersenyum senang. Dalam sekali main saja ia bisa mendapatkan ratusan juta seperti ini. Linda semakin merasa biasa saja ketika dirinya ditinggalkan oleh Fed maupun Tristan. Terima kasih banyak, Om. Ya ampun, Om baik banget. Ucap Linda dengan manja. Pria tua itu tersenyum, kemudian pergi meninggalkan wanita yang baru saja ia nikmati beberapa saat lalu. Astaga, aku akan semakin kaya jika begini, teriak Linda dengan bangganya.
Linda mengambil ponselnya, ia menghubungi seseorang untuk memberikan sebuah tugas padanya. Ikuti Firda dan selalu beritahu aku kabarnya, kata Linda pada orang di seberang sana. Setelah berucap demikian, barulah Linda menutup sambungan teleponnya. Linda memutuskan untuk istirahat, sebelum dirinya besok kembali menemui kliennya dan mendapatkan ratusan juta lagi. Astaga, Linda merasa hidupnya sangat nikmat. Linda tidak sadar jika apa yang ia lakukan hari ini akan sangat merugikan bagi dirinya sendiri di masa depan. Bagi Linda, uang adalah segalanya. Kehidupan pernikahan yang bahagia, skip. Linda tidak mengharapkannya lagi. Hari ini Alea kembali datang ke kantor. Ia tidak enak pada seluruh karyawan di sana karena sejak kembali dari Bali. Alea belum masuk lagi ke kantor. Untuk bisa datang ke kantor, Alea harus memaksakan Tristan agar mengizinkannya. Sejak tadi pria itu melarang dan meminta untuk tetap berada di apartemen. Namun karena Alea memaksa sambil memohon, akhirnya Tristan menuruti kemauannya untuk datang ke kantor. Baru saja keluar dari lift, Tristan tiba-tiba memegang tangannya dan berhasil mencegah Alea yang hendak duduk di kursi kerjanya. Jangan terlalu lelah, aku akan buat kamu merintih nanti malam, ucap Tristan dengan jari telunjuk yang bergerak-gerak di depan wajah Alea. Alea terkekeh, ia menatap ke sekitar yang belum terlalu ramai. Kepala Alea mengangguk. Tanda bahwa dirinya paham dengan apa yang suaminya ucapkan barusan. Aku paham, Mas. Balas Alea berbisik. Entah kenapa Tristan ingin selalu dirinya di rumah. Padahal jika dirinya bekerja, maka mereka akan sering bertemukan. Tristan tersenyum lebar. Ia tidak seperti Alea yang memandang kanan kiri untuk bicara. Bahkan Tristan mencium kening Alea tanpa peduli apakah ada yang melihatnya atau tidak. Alea membelalakan matanya. Ia memukul pelan tangan suaminya yang asal saja mencium. Padahal jelas ini di lingkungan kantor. Mas, cibir Alea kesal. Semangat kerjanya, sayangku. Bisik Tristan kemudian pergi ruangannya sendiri. Mondi menyusul di belakang Tristan, ia membawa dokumen penting untuk atasannya itu. Sampai di dalam ruangannya, Tristan langsung duduk dan menyalakan laptop miliknya. Tuan, ini berkas perceraian Anda. Pengacara kita sudah mengurusnya, ucap Mondi memberikan dokumen itu kepada Tristan. Tristan menerimanya, namun ia tidak melihat isinya. Baginya itu tidak penting, yang penting adalah ia bisa segera bebas dari Linda. Tristan tentu saja sudah menyiapkan dokumen harta gono gini untuk Linda. Ia tidak mau jika wanita itu akan mempersulit proses cerai hanya karena harta. Sudah katakan pada pengacara kita tentang harta gono gini yang wanita itu minta. Tanya Tristan tanpa menatap Mondi. Tentu, Tuan. Jawab Mondi sopan. Tristan manggut. Ia pun mulai membicarakan tentang pekerjaan dengan Mondi dan melupakan masalah perceraian. Sementara itu di luar ruangan, Alea pun mulai melakukan pekerjaannya. Ia benar-benar pusing dengan jadwal perjalanan dinas Tristan. Dan agenda kegiatan pria itu selama 1 bulan ternyata sangat banyak.
Ya ampun, apa Mas Tristan tidak lelah bolak-balik keluar kota terus? Gumam Alea geleng-geleng kepala. Alea pun mulai merekapnya. Beberapa agenda ada yang dibatalkan atau di-reschedule. Dan itulah yang harus Alea rekap sesuai dengan tanggal dan jamnya. Ketika sedang asik bekerja, Alea dikejutkan oleh sebuah gebrakan keras di atas meja kerjanya. Ia yang saat itu fokus, langsung mendongak dan melihat siapa yang datang. Kedatangan Linda yang tiba-tiba dan tampak tidak bersahabat, membuat beberapa karyawan menatap meja kerja Alea dengan penuh penasaran. Nyonya Linda, kata Alea dengan bibir gemetaran. Alea bangkit dari duduknya, ia menundukkan kepalanya dengan sopan. Namun ia malah mendapatkan balasan yang kasar. Linda tanpa ragu langsung menjambak rambut Alea dan menyeretnya dengan kasar. Ah, nyonya, lepaskan, saya kesakitan. Ucap Alea pelan seraya berusaha melepaskan jambakan Linda. Linda semakin menjambak rambut Alea, bahkan menariknya ke belakang sehingga Alea mendongak karenanya. Sakit, baru seperti ini kau sakit hah? Lalu apa yang aku rasakan saat kau berselingkuh dengan suamiku? Bentak Linda di depan wajah Alea. Alea menangis, ia benar-benar merasa sangat sakit dan malu. Mendengar tiap kata yang keluar dari mulut Linda, tampak semua karyawan yang ada di sana mencibir Alea. Mereka semua telah curiga sejak Alea pergi berdua saja dengan Tristan. Ih ya ampun, pantas bisa jadi sekretaris dengan mudah. Ternyata selingkuhan atasan dia, cibir salah satu karyawan. Linda mendorong Alea sampai ke tengah-tengah lingkaran para karyawan. Ia lalu mendekat dan menunjuk-nunjuk Alea. Lihatlah, dia ini adalah seorang pelakor. Dia berselingkuh dengan suamiku, dengan atasan kalian. Bahkan dengan tidak tahu malunya, dia masih berani bekerja di sini. Kata Linda terus mencaci maki Alea. Alea menundukkan kepalanya. Ia menangis tanpa berani menatap siapapun yang mulai mencibir dirinya. Alea bisa mendengar hinaan dari semua orang yang ada di sana. Mas Tristan, tolong aku. Gumam Alea lirih. Dasar wanita murahan, kau benar-benar sangat tidak tahu terima kasih. Aku memperlakukanmu dengan baik, tapi kau malah menusukku dari belakang. Hina Linda lagi dengan nada tinggi. Linda, bentakan itu berasal dari belakang Linda. Tubuh Linda seketika tegang, mendengar suara tegas dan keras itu memanggil namanya. Namun demi membuat Alea malu, dan tidak lagi memiliki keberanian untuk datang ke kantor, maka ia akan berpura-pura berani. Linda menoleh, ia menatap Tristan yang tampak begitu kesal. Bahkan tangannya terkepal dengan kuat. Oh hai, suamiku sayang. Sapa Linda dengan penuh senyuman. Tristan berjalan mendekati Linda. Apa, suami, aku sudah mentalak dirimu di rumah sakit waktu itu. Statusmu kini bukan siapa-siapa bagiku. Jelas Tristan. Sengaja Tristan bicara keras. Agar semua karyawannya tahu bahwa perempuan di depannya ini sudah gila. Tristan lalu menatap istrinya yang terduduk di lantai dengan penampilan yang berantakan. Tubuh mungil Alea yang bergetar menandakan jika wanita itu menangis.
Tristan lantas berlutut di depan Alea. Ia membuka jas miliknya lalu menyelimuti tubuhnya Alea dengan jasnya. Shoot, nggak apa-apa sayang. Ada aku, jangan takut ya. Bisik Tristan dengan lembut dan penuh kasih sayang. Tristan memeluk Alea, lalu mengajaknya untuk berdiri. Ia kembali berjalan mendekati Linda yang terlihat tidak suka. Kau menyebut istriku pelakor, sadar posisimu Linda, kau bukan siapa-siapa. Kau hanya seorang mantan istri, ujar Tristan sengaja menekan kata mantan. Tristan lalu menatap seluruh karyawan yang ada di sana. Tatapannya yang tajam dan penuh akan kemarahan. Berhasil membuat seluruh tubuh karyawannya gemetaran. Alea adalah istriku yang sah. Kalian telah berani menghina istri CEO kalian. Maka kalian yang ada di sini, akan saya pecat. Ucap Tristan dengan tegas. Alea menggenggam tangan suaminya. Hal itu membuat Tristan menunduk dan menatap mata istrinya yang berair. Jangan, kata Alea dengan lemah. Tapi mereka sudah menghina kamu, ucap Tristan, namun Alea tetap menggelengkan kepalanya. Tristan menghela nafas, ia lalu menatap Mondi dengan isyarat, agar pria itu mengurus semua karyawan yang menonton apalagi menghina Alea. Aku akan buat perhitungan atas sikapmu hari ini, Linda. Ucap Tristan dengan penuh penekanan. Linda mengepalkan tangannya. Ia menatap punggung Tristan dan Alea yang perlahan hilang. Karena keduanya sudah masuk ke dalam ruangan pria itu. Pergi, sebelum saya panggil security. Usir Mondi dengan dingin. Lancang sekali, kau lupa jika aku. Ucapan Linda terhenti. Mantan istri bos saya, jadi pergilah. Potong Mondi dengan dingin. Linda semakin kesal, ia pun akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan kantor Tristan. Walaupun gagal, tapi apa yang terjadi hari ini cukup menghibur hatinya. Melihat Alea yang menangis tadi, sudah cukup membuat ia puas. Kini giliran gadis bernama Firda, kakaknya Alea. Linda awalnya terkejut mengetahui identitas Firda, yang ternyata memiliki adik bernama Alea. Dunia ini benar-benar sempit ternyata. Kakak beradik itu sama-sama merebut pasangannya. Kembali lagi ke Mondi, ia menatap satu persatu wajah karyawan yang ada di sana. Jika kalian masih ingin bekerja, kembali ke tempat kalian dan lupakan kejadian hari itu. Atau Pak Tristan benar-benar menendang kalian dari perusahaan ini. Ucap Mondi kemudian pergi ke ruangannya sendiri. Mondi tidak akan masuk ke ruangan Tristan tanpa perintah pria itu. Ia paham jika mereka berdua butuh waktu. Jika saja boleh jujur, ia juga marah ketika melihat Linda menghina Alea. Jelas wanita itu bersalah, tapi malah menghina Alea di depan seluruh karyawan. Mungkin jika diizinkan, Mondi akan memukul dan menjambak rambut Linda. Sementara itu di ruangan Tristan, Alea tampak menangis dalam pelukan Tristan yang sigap mengusap punggungnya penuh kehangatan. Alea seperti sudah tidak punya muka lagi di hadapan karyawan Tristan. Setelah apa yang terjadi hari ini. Apalagi ketika dirinya mendengar Tristan membongkar status mereka sekarang. Tenanglah, sayang, semua baik-baik saja. Bisik Tristan seraya mencium puncak kepala istrinya. Alea menggelengkan kepalanya.
Aku emang salah, Mas. Ucap Alea pelan. Alea mendongak menatap suaminya, jika dipikir memang dirinya itu bersalah. Dari segi manapun, Alea pasti akan disebut sebagai perebut suami orang. Nggak ada salah, sayang. Kamu istriku, balas Tristan lembut. Tristan mencium kening Alea, lalu memeluk tubuh itu lagi dengan sangat erat. Tristan juga mencium puncak kepala Alea. Sebagai bentuk kasih sayangnya kepada sang istri tercinta, kepala aku pusing, Mas. Lirih Alea memegangi kepalanya, usai mendengar ucapan Alea. Tristan langsung merasakan bobot tubuh Alea menjadi bertambah. Hal itu menandakan jika Alea tidak sadarkan diri. Sayang, hei, Alea. Tristan panik, ia menepuk-nepuk pipi istrinya pelan. Alea dilarikan ke rumah sakit setelah Tristan mendapati sang istri pingsan. Kini Alea sudah sadarkan diri dan sudah selesai diperiksa oleh dokter. Tristan tersenyum seraya menggenggam tangan istrinya. Ia juga mencium punggung tangan sang istri. Lalu tangannya mengusap-usap perut Alea yang masih rata. Jika Tuhan menghendaki, maka perut Alea perlahan-lahan akan tambah besar, seiring dengan tumbuhnya janin dalam kandungannya. Ya, Alea yang pingsan tadi bukan hanya syok karena dilabrak oleh Linda, melainkan karena dirinya sedang hamil dan terlalu banyak pikiran. Dokter melarang Alea untuk kelelahan, dan tentu saja hal itu didengar oleh Tristan. Ia tidak akan membiarkan istrinya untuk kembali bekerja di kantor. Alea cukup di rumah saja dan istirahat. Terima kasih banyak, sayang. Terima kasih sudah bersedia mengandung anak kita. Ucap Tristan lalu bangkit dan menciumi kening sang istri. Alea tersenyum lebar, ia menganggukkan kepalanya mendengar ucapan sang suami barusan. Sejujurnya Alea tidak menyangka jika ia akan hamil secepat ini. Tapi bisa saja saat di Bali Tristan mengajaknya berhubungan. Ketika dirinya sedang masa subur, makanya jadi janin di perutnya. Sama-sama, Mas. Balas Alea dengan senyuman yang tidak pernah luntur. Tristan mencium perut Alea lalu mengusapnya dengan penuh kelembutan. Anak papi, baik-baik ya di perut mami. Nanti kita ketemu dan bermain bersama. Bisik Tristan. Bicara begitu membuat Tristan tidak sabar menantikan kelahiran istrinya. Sementara usia kandungan Alea baru saja memasuki minggu ke-6. Saat sedang asik mengusap dan menciumi perut Alea. Tiba-tiba saja ponsel milik Tristan berdering. Pria itu lantas segera mengangkatnya tanpa melihat siapa yang menelepon. Tristan, ke rumah sakit sekarang. Mama kamu sudah sadar, kata Papa Jaya dari seberang sana. Iya, Pak, aku akan ke sana. Balas Tristan lalu menutup panggilannya. Hari ini Tristan mendapatkan 2 kabar baik. 1 kabar kehamilan istrinya, dan 1 lagi kabar jika sang mama telah sadarkan diri. Tristan benar-benar bersyukur hari ini. Mas, ada apa? Tanya Alea melihat wajah sumringah suaminya. Mama sudah sadar, sayang. Dia sudah melewati masa kritisnya. Jawab Tristan, membuat Alea ikut bahagia mendengarnya. Pergilah, Mas, temui mama kamu. Tutur Alea kepada suaminya. Kamu ikut ya, dia ada di rumah sakit ini juga kok.
Ajak Tristan dengan antusias. Alea tersenyum, kepalanya menggeleng pelan mendengar ajakan dari suaminya barusan. Alea bukan tidak mau menemui kedua orang tua Tristan, namun ia belum siap. Alea takut jika kehadirannya nanti malah memperburuk suasana di ruang rawat Mama Tristan. Alea tidak mau jika nantinya kondisi Mama Tristan kembali drop karenanya. Lain kali ya, Mas. Aku nggak mau nanti Mama kamu drop lagi jika lihat aku. Jelas Alea lembut. Tristan menatap wajah istrinya dengan sendu. Ia tahu bagaimana perasaan Alea. Pasti dalam lubuk hatinya yang kecil. Alea ingin sekali diakui oleh kedua orang tuanya, namun belum waktunya. Tristan berjanji akan berusaha untuk membuat kedua orang tuanya menerima Alea. Ia akan membuat penilaian kedua orang tuanya terhadap Alea berubah. Tristan akan berusaha untuk menunjukkan pada kedua orang tuanya bahwa Alea adalah gadis baik-baik, dan ia juga bisa menjadi istri serta menantu yang baik. Maaf, sayang, aku janji akan buat kedua orang tuaku menerima kamu sebagai menantunya. Ucap Tristan lalu mencium kening sang istri dengan penuh kehangatan. Iya, Mas. Balas Alea mengangguk patuh. Tristan pun akhirnya pamit pergi kepada istrinya. Ia tidak pergi jauh, masih ada di gedung yang sama, untuk menjenguk sang mama yang katanya sudah sadar. Saat keluar dari ruang periksa istrinya, Tristan menemui Mondi yang kala itu sedang duduk seorang diri di kursi tunggu. Jaga istriku baik-baik, kata Tristan lalu pergi tanpa menunggu jawaban dari asistennya. Mondi bangkit dari duduknya. Ia lalu berjalan mendekati pintu ruang periksa istri atasannya. Dan melihat dari jendela berbentuk lingkaran yang ada di pintu. Mondi bisa melihat Alea sedang menangis. Itu pasti ada hubungannya dengan kedua orang tua atasannya, yang belum bisa menerima Alea sebagai menantu mereka. Jangan menangis, Alea. Gumam Mondi pelan. Sementara itu Tristan, ia baru saja sampai di kamar rawat mamanya. Tristan memang tidak butuh waktu lama untuk sampai di ruang rawat mamanya. Sebab hanya perlu naik satu lantai untuk sampai di sana. Ketika masuk, Tristan melihat sang mama sudah bangun. Bahkan terlihat duduk bersandar di berangkar tempatnya berbaring. Mama. Tristan langsung berlari dan memeluk Mama Saras erat. Mama, akhirnya Mama sadar. Bagaimana kondisi Mama? Tanya Tristan lembut. Mama Saras tersenyum. Ia mengusap sebelah wajah putranya yang tampan, mirip dengan suaminya. Mama nggak apa-apa, maaf ya membuat kalian khawatir. Jawab Mama Saras pelan. Ya udah, yang penting sekarang kamu sudah baik-baik saja. Timpal Papa Jaya lembut. Mama Saras menatap Tristan dengan sendu. Bagaimanapun ia masih ingat kesalahannya pada Tristan. Ia sangat menyesal telah menikahkan putranya dengan Linda. Tristan, Mama minta maaf ya. Karena Mama, bertahun-tahun ini kamu harus melewati hari bersama wanita seperti Linda. Ucap Mama Saras dengan sesal. Tristan menggeleng berkali-kali. Nggak apa-apa, Ma. Mama nggak salah, tapi dia yang terlalu pandai menipu kita semua. Balas Tristan. Tristan, walaupun kami salah dengan menikahkan kamu bersama Linda.
Bukan berarti kami membenarkan sikap kamu yang berselingkuh, kata Papa Jaya dengan tegas. Ceraikan dia, Tristan, pinta Papa Jaya tanpa menatap putranya. Tristan diam saja, ia sudah tahu hal ini akan terjadi. Papa Jaya pasti akan menyuruhnya untuk bercerai dengan Alea. Hal yang tidak akan terus lakukan sampai mati. Aku nggak bisa, Pa. Sahut Tristan menolak. Kenapa? Kali ini Mama Saras bicara. Tristan menatap Papa dan mamanya bergantian. Ia menghela nafas lalu mengantongi sebelah tangannya di saku celana. Alea sedang hamil, aku tidak mungkin meninggalkan dia. Lagi pula apa kalian tega cucu kalian lahir tanpa ayah? Jawab Tristan. Kedua orang tua Tristan tampak terkejut. Mereka saling pandang satu sama lain. Mendengar wanita yang dinikahi putranya secara diam-diam kini sedang hamil. Wanita itu sedang hamil. Tanya Mama Saras. Iya, Ma, dia mengandung cucu yang Mama inginkan selama ini. Jawab Tristan manggut-manggut. Pa, wanita itu sedang hamil anaknya Tristan, cucu kita. Ucap Mama Saras dengan sumringah. Kamu yakin anak itu anak kamu? Tanya Papa Jaya dengan entengnya. Papa? Suara Tristan tiba-tiba meninggi mendengar pertanyaan dari sang papa. Tristan menatap sang papa dengan penuh keberanian. Jika papa dan mama masih belum bisa menerima Alea atau anak dalam kandungannya, maka aku tidak akan menemui kalian. Ucap Tristan lagi. Oh, jadi begitu wanita itu mengajarimu. Tanya Papa Jaya semakin memperburuk suasana. Terserah apa penilaian Papa tentang Alea. Yang jelas aku tidak akan pernah meninggalkan apalagi menceraikan istriku. Jawab Tristan kemudian keluar dari ruang rawat sang mama. Tristan. Panggil Mama Saras, namun tidak dihiraukan oleh Tristan. Tristan kembali ke ruang periksa istrinya. Sampai di sana ia melihat Alea sedang berusaha untuk bangkit dari duduknya. Sayang, mau kemana? Tanya Tristan buru-buru mendekat ke Alea. Loh, Mas, kok cepat? Tanya Alea balik. Tristan membantu Alea turun lalu memapahnya ke kamar mandi. Iya, Mama sudah pulih kok. Jawab Tristan seandainya. Ngapain ke kamar mandi, Mas? Tanya Alea heran. Loh, memang kamu turun dari berangkar mau kemana? Tanya Tristan balik. Mau turun aja, aku nggak betah di sini. Mau pulang, jawab Alea menjelaskan. Tristan menepuk dahinya. Bisa-bisanya ia langsung mengambil kesimpulan jika istrinya mau ke kamar mandi. Ya udah, yuk pulang. Tapi janji jangan lelah ya nanti di rumah. Pinta Tristan dan Alea hanya mengangguk-angguk. Bersambung.